Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sri Mulyani dari Farmasi 2E Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester teori farmaseutika dengan judul salep dan krim. Yang dimaksud dengan salep menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengi kecuali dinyatakan lahir kadar bahan obat dalam salep yang tidak mengandung obat keras atau narkotika adalah 10%. Sedangkan untuk krim menurut Farmakope Indonesia edisi 4 yaitu bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair, diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Jadi untuk krim mengandung 60% lebih banyak air. Pada dasarnya, fungsi salep dan krim sama saja, yaitu sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, bahan pelumas pada kulit, dan pelindung kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair. Untuk dasar salepnya, yang pertama dasar salep hidrokarbon, yaitu tidak dapat larut dengan air. Contohnya, paslin putih, paslin kuning, campuran paslin dengan sera, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Yang kedua, dasar salep serap, yaitu salep lemak bulu domba, unguentum simplex, terdiri dari sera kelapa, olim sesami, dengan perbandingan 30:70. Hidrofilik petraltum, terdiri dari vaselin alba, sera alba, stearil alkohol, kolesterol dengan perbandingan 86:8/3 dan berbanding 3. Yang ketiga, dasar salep dapat dicuci dengan air. Terdiri dari emulsi tipe minyak dalam air yaitu vanishing cream, emulsifying ointment, emulsifying wax, hydrophilic ointment. Yang keempat, dasar salep larut dalam air. Terdiri dari polyethylene glycol, campuran PEG, traga cat, dan gumi arabicum. Untuk dasar krimnya, terdiri dari dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Fase minyak yaitu bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam. Contohnya asam stearat, adepslanae, parafin liquid, parafin solidum, minyak lemak, sera, cetaceum, vaselin, steril alkohol, dan sebagainya. Untuk fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air, bersifat basa, contohnya natrium tetraborat atau borak, natrium biborat, triethanolamin atau TEA, NaOH, KOH, Na2CO3, gliserin, polyethylene glycol atau PEG, propylen glycol, surfaktan, atau natrium laurit sulfat, natrium cetostearil, alkohol, polisorbatum atau twin, pan, dan sebagainya. Untuk kelebihan dan kekurangannya salep, yaitu kelebihan salep misalnya salep dengan dasar salep lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibanding dasar salep berminyak. Kelemahan salep, misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air, sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibanding dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim dan lotion. Sedangkan pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Untuk kelebihan dan kekurangan krim,
Yang pertama, keuntungan krim, yaitu mudah menyebar rata, lebih mudah dibersihkan, tidak lengket pada tipe minyak dalam air, memberikan rasa dingin, terutama pada tipe air dalam minyak. Bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit, terutama pada bayi. Bisa digunakan untuk kosmetik, dan terakhir bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit. Untuk kekurangan krim, diantaranya mudah kering dan mudah rusak. Susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim halus dalam keadaan panas. Mudah lengket, tipe air dalam minyak, mudah pecah. Dan untuk metode pembuatannya, salep dan krim kira-kira sebagai berikut ya, sama saja. Yang pertama dengan cara pelelehan, yang kedua dengan cara pencampuran, yang ketiga triturasi, dan yang keempat peleburan. Untuk pelelehan, zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogen. Sedangkan untuk pencampuran, dalam metode pencampuran komponen dari salep atau krim dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Untuk metode triturasi, zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Dan yang terakhir dengan metode peleburan. Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep atau krim dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Dan kesimpulannya, di antara salep dan krim, perbedaannya yaitu pada segi komposisi, salep lebih banyak mengandung minyak daripada air, sedangkan krim lebih banyak mengandung air daripada minyak. Dari segi daya absorpsi, salep lebih kecil, sedangkan krim lebih besar karena lebih mudah diserap oleh kulit. Dari segi pemakaian di kulitnya, salep bersifat oklusif, mengkilap, dan juga meninggalkan lapisan minyak karena komposisi minyaknya lebih banyak. Sedangkan krim tidak mengkilap dan tidak meninggalkan lapisan minyak karena komposisi airnya lebih banyak. Untuk salep tidak mudah hilang jika terkena air, sedangkan krim mudah hilang jika terkena air. Untuk salep sulit menempel di kulit yang berambut, sedangkan krim dapat menempel di kulit yang berambut. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.